Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 1 Kerita, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Instansi sekarang ini sudah banyak mereka membentuk komunitas praktisi. Jadi bisa untuk guru, untuk kepala sekolah, dan untuk pengawas. Nah, di mana kegunaan dan manfaat dari komunitas tersebut? Seperti contohnya Bapak Ibu, adanya kita melaksanakan kegiatan pelatihan dan guru-guru yang kita utus, itu setelah mereka mendapat pelatihan, ini tidak ada kita yang menerima tadi tidak ada disampaikan. Itu pada umumnya Bapak Ibu ya. Apa hasil dari mereka di pelatihan, ya kan? Karena terbawa tidak ada di. Nah, dengan adanya komunitas ini, ya kan, itu bisa disalurkan di situ. Itu salah satu manfaatnya. Kemudian juga yang kedua, manfaat kedua adalah di sana kita bisa belajar, Bapak Ibu bisa belajar. Bagi yang sudah dulu mendapat pengetahuan, mereka bisa berbagi, berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Nah, apalagi dengan kita sudah ada CGP sebanyak 4 orang, dan ini sudah sangat menguntungkan bagi sekolah, di mana rapor sekolah tahun kemarin itu 0 CGP-nya Bapak Ibu. Jadi dengan lulusnya kita nanti 4 orang ini itu sudah terisi, tidak 0 lagi. Akan menaikkan nilai rapor untuk sekolah. Nah, di dalam program CGP kemarin dan pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah, dan saya melihat bahwa program daripada CGP kita ini dan yang diterapkan oleh pemerintah ini sangat bermanfaat sekali bagi terutama siswa Bapak Ibu. Pembelajaran yang selama ini hanya bersifat monoton, misalnya Bapak Ibu masuk ke kelas, buka buku, kerjakan LKS misalnya, kasih materi, ya. Ini seperti itu terus Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya program ini, dan saya melihat ada 4 kemarin, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kalau kita mengajar jam siang. Dengan adanya seperti di awal, ada videonya, ada yel-yelnya, kemudian beberapa menit siswa tadi disuruh untuk sebuah olahraga, dan itu sudah diimbau oleh Dinas Pendidikan. Jadi beberapa 30 menit itu ada senam namanya, tapi senamnya tidak keluar, tetap di bangku masing-masing. Nah, ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Jadi di dalam komunitas ini Bapak Ibu nanti bisa ya memberikan yang termasuk ke dalam CGP ini bisa mentransferkan kepada kawan kita yang lain, walaupun mereka belum lulus untuk program CGP ini, tetapi dengan adanya kita mempunyai orang-orang seperti ini, hendaknya bisa kita manfaatkan Bapak Ibu. Inilah kita harapkan ke depannya program ini tetap berjalan. Nah, itu salah satu dari manfaat praktisi. Mungkin ada hal-hal yang lain bisa dirumuskan di situ. Nah, bagaimana dengan kepengurusannya? Nah, di sini kepengurusannya ketuanya Bapak lihat yang muda-muda, yang semangat 45 Bapak Ibu. Di kemarin saya tanya kepada Ibu Anis apa dasarnya penyusunan ini, ya kan?
sudah terbatas. Jadi dengan adanya lahirnya yang muda-muda ini, nah inilah yang kita harapkan bagi sekolah kita. Apapun informasi, apapun yang didapat pengalaman, nah bisa dikembangkan di sekolah kita. Jadi itulah salah satu kita membentuk komunitas praktisi di sekolah ini. Baiklah Bapak Ibu, karena nanti kita juga kedatangan tim bos, jadi mungkin saya tidak lama di sini. Kalau tim bos sudah datang, berarti saya mengawani bendahara di beberapa ada sekolah dari SMA Lenteh juga ada bergabung dengan kita. Kemudian juga kita sampaikan salam dari Bapak Pengawas. Kebetulan beliau dengan kegiatan yang cukup banyak, apalagi tanggal 27-28 besok sudah mulai berwilayah. Untuk pengawas ada 43 sekolah. Kalau satu sekolah saja seperti sekolah kita 20 orang, itu dikalikan sekian, itu hampir ratusan. Jadi beliau belum bisa hadir di tengah kita semuanya. Jadi untuk kesempatan ini, untuk komunitas praktisi, kita bacakan sebagai ketua adalah untuk penanggung jawab kepala sekolah, ketua Bapak Julius Charles. Nah, ini Pak Julius Charles sebagai ketua ini, mudah-mudahan bisa membawa sekolah kita lebih ke depannya. Ya, kita berharap. Wakil Ketua Ibu Diana Sapitri, SPD. Ibu Diana. Sekretaris 1 Bapak Tri Atmaja. Jadi ini juga Bapak Ibu, kenapa kok jangan ada pertanyaan nanti kok yang baru sudah kita tunjuk Bapak Ibu, ya. Tetapi karena kita keterbatasan anggota, karena Pak Atmaja ini kita apakan nanti di komputer, ya, di bagian kemudian sekretaris 2 Ibu Febi Yuselvia, SPD. Bendahara Pak Mahadi, SPD. Kepala Bidang Perencanaan Bapak Edi Sesrawan, SPD. Nah, ini Pak Edi, ya, perencanaan sekolah kita bagaimana ke depannya, ya kan? Nah, ini kita minta Pak Edi untuk berdiskusi dengan kawan-kawan nanti. Kita ada 7 nanti Bu, ya, yang mau dibahas. Kemudian Kepala Bidang Pengorganisasian Ibu Anis, SPD, SNSI. Jadi Ibu Anis sebagai Kepala Bidang Pengorganisasian. Kepala Bidang Agenda Organisasi Bapak Alfian Efsa, SPD. Kepala Bidang Sarana Prasarana kita asing lagi Bapak M. Taksi, SP. Kepala Bidang Humas Ibu Bui Andriani, SSOS. Nah, itulah pengurus untuk komunitas praktisi di sekolah kita Bapak Ibu. Dan sebagai anggotanya semua warga sekolah adalah anggota dari praktisi tersebut. Jadi pada tanggal 24 ini, bagaimana Bapak Ibu, setuju dulu dengan pengurus ini? Nah, kalau Bapak Ibu sudah setuju, maka pada hari ini kita tetapkan kepengurusan komunitas praktisi di SMA Negeri 1 Keritang. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SMA Negeri 1 Keritang dalam rangka acara komunitas praktisi atau GTS, Growing Together Smart Sakar SMA 1 Keritang.
Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang saya hormati, atas nama Komite SMA Desa Tekerita, mewakili Pak Ketua dan pengurus lainnya, bahwa kami dari komite sangat mendukung sekali dengan acara yang kita laksanakan pada hari ini, terutama dalam sosialisasi tentang praktisi ini. Nah, ini menyangkut juga dengan mungkin hubungannya dengan wali murid. Kami dari komite mewakili wali murid. Kalau di dalam sekolah itu ada kegiatan dan kemudian ada komunitas yang baik untuk peningkatan kualitas anak-anak didik kita, kualitas guru kita, tentu dari kami wali murid sangat mendukung sekali, karena yang kami inginkan adalah bagaimana anak-anak kita itu, anak-anak didik kita itu nanti bisa berhasil dan kemudian dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kami harapkan adalah bagaimana anak-anak kita nanti, anak-anak didik kita nanti bisa masuk ke perguruan tinggi negeri lah, ya. Dengan kegigihan Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan itu, dan bimbingan sangat kami harapkan itu, karena apalah artinya kita menyekolahkan anak kita di sini lalu tidak bisa dia berbuat apa-apa. Alhamdulillah kita lihat kegigihan Bapak Ibu guru kita, Bapak kepala sekolah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu dengan berbagai macam cara. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Komite yang diwakili oleh Sekretaris Komite, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru beserta tata usaha. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia pada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di ruang ini dalam kegiatan pertemuan beberapa hal nanti yang akan kita sampaikan, terutama pengembangan komunitas praktisi dan yang berhubungan dengan komunitas praktisi. Jadi bisa untuk guru, untuk kepala sekolah, dan untuk pengawas. Nah, di mana kegunaan dan manfaat dari komunitas tersebut? Seperti contohnya Bapak Ibu, adanya kita melaksanakan kegiatan pelatihan. Jadi kalau terwujudnya sama, nanti terbentuknya, ya, itu di visi kita buat. Mungkin ada Bapak Ibu yang tambahankah atau yang perlu direvisi? Ya. Nomor dan terbuka terhadap budaya lain, termasuk budaya barat misalnya, kan budaya lain, ya, karena budaya Nusantara artinya di Indonesia. Ya. Betul.
Ya kita terbuka, ini maksudnya terbuka menerima budaya maksudnya budaya. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini, sebelum kita akan melanjutkan tugas kelompok kita mengenai aset atau kekuatan yang ada di sekolah, alangkah baiknya kita SDK terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kami berharap ibu-ibu segera untuk membentuk 8 kelompok. Kita akan memetakan aset yang ada di sekolah kita. Kita akan juga memikirkan apa yang perlu kita tambah, apa yang sudah baik, kekuatan yang ada di sekolah kita yang akan kita lanjutkan secara berkelanjutan. Silakan satu kelompok kita 6 orang coba. Memberikan kertas dari Ibu Yanti untuk penyusunan RKS. Saya akan menyampaikan 7 aset atau modal utama yang sebenarnya selama ini sudah kita miliki namun belum kita ketahui sudah kita miliki. Yang pertama yaitu aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset alam atau lingkungan, aset finansial, aset politik, dan aset agama dan budaya. Inilah yang ingin kita kembangkan pada hari ini. Bapak Ibu, sebenarnya ini ada pepatah mengatakan bahwa ubahlah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Jadi perlu ini kita pesankan persepsi bahwa mindset kita harus berubah, baru kita bisa merubah sesuatu. Oke Bapak Ibu. Nah, setelah kita tadi mendengarkan apa itu aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita, sebenarnya tujuan pembelajaran khusus kita yaitu kami para CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama Bapak Ibu selaku warga sekolah tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah, kita ini memiliki ekosistem di mana saling berkaitan, saling mendukung antara aset abiotik dan biotik. Nah, untuk kita ketahui bersama, aset biotik itu aset yang hidup. Nah, salah satunya sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 1 Kelitang ini. Selanjutnya, aset abiotik itu aset yang tidak hidup. Salah satunya lingkungan fisik, lingkungan alam, dan finansial. Nah, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama untuk memetakan aset yang ada di sekolah kita dengan tujuan agar kita dapat menemukan aset-aset yang ada. Jadi kekuatan aset itu bisa kita jadikan sebagai pedoman kita untuk membuat program yang berpihak kepada murid. Silakan Bapak Ibu untuk menemukan aset-aset yang 7 aset tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Anis. Terima kasih. Dari apa yang disampaikan Bu Wiwi tadi, saya hanya ingin menyambung dan memperkuat untuk program literasi tadi.
Sebenarnya kalau dalam pandangan saya program literasi ini tidak kita masukkan ke dalam ekskul karena ini sudah merupakan program yang berpihak kepada murid. Namun mungkin program literasi ini kan sudah pernah berjalan sebelum COVID-19 dan itu merupakan program yang terbaik atau kekuatan atau aset yang ada di sekolah kita yang selama ini sudah tenggelam. Jadi ini merupakan program kami juga dengan Bu Wiwi untuk meningkatkan kembali literasi SMA 1 Keritang. Jadi beberapa hari yang lalu Pak Bu mohon izin, saya melakukan penyebaran angket kepada sebagian siswa. Ada beberapa literasi yang saya ajukan. Yang pertama ada literasi lingkungan, yang kedua ada literasi pers, yang ketiga literasi yang sudah kita lakukan membaca Al-Quran atau literasi menulis dan membaca. Yang keempat literasi membukukan apa yang selama ini yang sudah menjadi aksi nyata anak-anak menulis buku tetapi belum di ISDN-kan atau belum diprogramkan di sekolah kita. Nah, dari 4 program ini ternyata anak-anak kita itu 90% menyukai literasi pers. Jadi anak-anak kita itu suka gitu Bu untuk tampil ke depan menjadi. Tapi saya bingung untuk ke depannya apa program yang bagus kita laksanakan. Selama ini yang saya lakukan dari pelajaran saya hanya sekedar membuat kameramen dari kota, terus anak-anak tampil sebagai reporter, ada pembawa berita dan lain sebagainya. Kedepannya saya mohon masukannya karena ini merupakan program CGP yang saya jalankan. Itu yang pertama. Terus saya tertarik sekali Bu Wiwi untuk literasi lingkungan karena memang kita lihat SMA 1 Keritang lingkungannya masih kurang bersih gitu. Jadi ada literasi lingkungan yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita gunakan sebagai Jumat bersih gitu kalau bisa. Jumat bersih, setiap anak setelah kita melakukan misalnya ada ceramah agama yang diprogramkan oleh kurikulum, nanti kita adakan Jumat bersih. Itu yang kedua. Yang selanjutnya saya lihat eskul yang tidak tampak betul. Walaupun kita sekolah umum, tapi kita butuh eskul rohani Islam gitu Pak. Memang selama ini Pak Baba sudah ada, cuma tidak begitu berjalan, di mana anak-anak kita kembalilah memberikan tausiah-tausiah agama seperti apa yang sudah sangat bagus sekali dilaksanakan oleh OSIS. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan
masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. You know that I'll try